Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safda. Kita masuk ke ayat berselanjutnya, Ustaz. Mengenai selanjutnya. nasihat. Ini kalau Anda melihat di ayat 17 sholat, Ustaz. Betul. Bagaimana nih mau ini Lalu keutamanya, Ustaz, Masya mengatakan Allah. kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Subhanallah. Berapa banyak bapak yang tidak pernah nyuruh anaknya sholat. Berapa banyak orang tua yang tidak pikiri sholatnya anaknya. Padahal Rasulullah SAW jelas mengatakan, murru abna'akum bisalah wa hum ibnu sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian sholat saat umur mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum ibnu 10 sinin. Pukul mereka kalau nggak mau sholat saat mereka sudah umurnya 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisah tempat tidurnya kalau sudah umur 10 tahun. Ini hadis seakan-akan nggak pernah ada, dibuang nggak tahu di mana. Luqman ini ribuan tahun yang lalu sudah nyuruh anaknya sholat. Meskipun mungkin sholatnya nggak sama sholat kita sekarang. Aqimis sholah. Wahai anakku sholat, ayo. Jadi kita lihat, orang ini mau ajak orang untuk sholat, itu caranya macam-macam. Ada yang ngajak cuman menggugurkan kewajiban. Karena takut kelak di hari kiamat, orang yang kita tahu dia nggak sholat, dia berhujjah di hadapan Allah. Fulan tuh tahu anak tidak sholat ya Allah, tapi anak tidak pernah ditegur. Besok orang-orang tuh ngomong, ya akhi. Jangan kita pikir, oh anak kan tidak pernah sholat. Tapi kita diem melihat orang nggak sholat. Tetangga nggak sholat, kita diem. Kita tahu 100% Fulan tidak sholat, tapi kita nggak pernah tegur. Besok Fulan itu bilang sama Allah, ya Allah, Fulan itu tahu anak tidak sholat, tapi anak dibiarin ya Allah. Luqman bilang sama anaknya, aqimis shalah. Baik-baik. Luqman ini mau benar-benar ngasih hidayah ke anaknya. Bukan cuma nak sholat, pukul sekali dua kali, udah deh capek. Anak udah suruh nggak mau sholat ya udah. Bedain sama orang yang mau ngasih hidayah dan dibedain lagi sama orang yang cuma mau menggugurkan kewajiban saja. Luqman ini orang mau kasih hidayah, ngomongnya baik-baik, bil hikmah, pelan-pelan ngomongnya. Misal, antum punya tetangga, nggak sholat. Belum cuma lewat, Assalamualaikum. Adzan, deras, sudah komat, nggak sholat di masjid. Sekali, dua kali, tiga kali, ternyata emang orang itu nggak pernah sholat di masjid. Gimana caranya antum berbuat agar orang ini mau ke masjid? Datengin rumahnya, kasih hadiah, ahlan wa sahlan, diajak ngobrol, ayo diundang ke rumah. Kena, akhirnya sholat bareng. Iya. Bukan afwan ya akhi, anak lihat sering antum tidak sholat ya akhi. Ayo Allah, sholat ke masjid ya akhi. Sekali. Sampai mati tidak kira ikut antum. Beda nggak caranya? Iya, Ustaz. Masalahnya orang tua zaman sekarang jadiin sholat ini seolah-olah hukuman buat anaknya. Jadi hukuman, Ustaz. Di kepalanya anaknya sholat nih hukuman. Aduh sholat lagi, aduh sholat lagi. Kenapa? Ya caranya orang tuanya didiknya salah. Terutama sholat subuh. Jangan kesian. Masalah besar ini. Sudah umur 7 tahun, 10 tahun diajak ke masjid anaknya. Jangan kasihan. Bubar. Besok umur 20 tahun nggak ke masjid anaknya. Sudah balik nggak ke masjid. Siapa yang rusak? Bapaknya. Dirusak dengan apa? Ya dengan kasihan tadi. Jadi seolah-olah jangan sholat. Sholat ini berat. Sholat ini hukuman. Makanya bapaknya kasihan. Iya kan? Nggak menempatkan pada tempatnya berarti, Masya Allah. Ini masalah yang ada di orang tua zaman sekarang. Jadi momoknya sholat itu berat. Sholat ini adalah hukuman. Sembunyi-sembunyi dia supaya nggak sholat. Karena bapaknya nggak pernah ngomong, ya bunayya aqimis shalah, wahai ananda, dirikan sholat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Perintahkan kebaikan ke orang. Wanha 'anil munkar, dan nasihati orang kalau ada kemungkaran. Larang kemungkaran itu. Kalau kita sekarang dibiarin. Udah deh, nggak kenal, bukan urusan kita. Entar ribut. Berapa banyak begitu sekarang? Gimana orang Islam mau jaya? Nasihat sudah nggak ada. Rasulullah SAW jelas bilang dalam hadisnya, ad-dinu nasihat. Nasihat ini bagian dari agama Islam. Agama Islam ini bagian dari nasihat. Nggak bisa dilepas. Tapi sekarang
Udah deh biar deh. Ntar ribut. Kita nggak tahu juga. Ntar dibilang kepo lah, dibilang ini, dibilang itu, dituduh macam-macam. Udah lebih baik diem dah udah. Gitu nggak sekarang? Banyak Sekarang, ya udah. Tapi Luqman kasih tahu anaknya, wa'mul bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kerjakan kebaikan. Perintahkan kebaikan di muka bumi, jalankan kebaikan dan larang kemungkaran. Wasbir ala ma asabak. Dan sabar. Ini yang berat. Ini yang berat. Betul antum. Bagi para jomblo yang nggak nyari ke barat ke timur, akhwat ditolak di sana kemari. Wasbir ala ma asabak. Sabar. Yang sudah ninggalkan kerjaan yang haram, masih coba yang halal. Masih coba-coba cari kerjaan yang halal. Sabar. Jangan putus asa di tengah jalan. Rahmatnya Allah itu luas di muka bumi. Cuman semua Allah masih mau diuji. Sabar. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bi apa? Bis-sabri wa as-salah. Kering, nggak punya duit, sholat, sabar. Belum dapat perempuan, ya sabar. Rezeki kurang, sabar. Apalagi? Nggak lulus kuliah, sabar. Usaha, terus sabar, dimanapun sabar. Nggak ada. Makanya Rasulullah kalau sudah ditanya, isbiru, disuruh sabar sama Rasulullah SAW, hatta talqauni alal khawd, sampai ketemu di telaga nanti. Disuruh sabar. Bukan sabar, itu ada batasnya. Nah ini kata-kata ini. Masuk tuh, Ustaz. Ini siapa yang bawa kata-kata ini, anak nggak tahu. Tapi selalu bilang sabar itu ada batasnya. Siapa nggak ada batasnya? Terus sampai nanti ketemu di telaga oleh Rasulullah SAW, sampai di akhir nanti. Ini nasihatnya Luqman ke anaknya. Sholat, beramal solih, jaga agar tidak berbuat kemungkaran, dan paling utamanya itu Ustaz, untuk ngelakuin 3 itu pamungkasnya sabar, Ustaz. Sabar. Jadi antum percuma kalau antum beramal soleh dan lain sebagainya semua kayaknya kurang manis kalau tidak ditutup dengan sabar. Banyak orang di dunia ini tidak sabar, hancur hidupnya, nggak sabar. Sudah dia bagus, berapa banyak ikhwah kita yang kerjaannya semua Allah sudah dikasih enak, dikasih dikasih kemudahan kerjaan, hanya ingin memperlebar sayap dagangannya dia, nggak sabar, pinjam dari yang haram, hancur kerjaannya. Di Uber sama rentenir. Karena apa? Nggak sabar. Sebenarnya fondasinya sabar tuh gimana sih, Ustaz? Orang tuh sering bilang kalau sabar tuh, sabar tenang, sabar, tenang. Ini maksudnya ada nggak yang menjadi inti sebenarnya? Sabar itu istilahnya menahan diri. Apa yang antum mau, antum belum dapetin, ya sabar, ya sudah itu, tahan dirinya. Antum mau ngamuk-ngamuk, emosi, sabar, tahan dirinya. Antum lapar belum dapat makanan, lapar nih, ya tahan dirinya. Ya sudah, itu inti dari sabar, yang menahan diri kita. Masya Allah. Ini yang sama Luqman dikasih tahu ke anaknya. Kunci kesuksesannya orang hidup itu ya ada di sabarnya dia. Beramal soleh, semuanya, tak syirik sama Allah Subhanahu Wa Taala, birrul walidain, sholat, sabar. Masya Allah. Karena setahu Anda sabar itu kalau nggak salah ada 3 kondisi, Ustaz ya. Sabar karena menghadapi musibah, sabar karena taat kepada Allah, dan sabar meninggal maksiat, Ustaz ya. Sabar semua. Sabar semua. Sabar semua. Ya, Masya Allah. Udah bilang semuanya kecuali sabar. Masya Allah. Innallaha ma'as sabirin, Ustaz. Allah sorry. Sahabat Sabda, saksikan terus ya serial podcast episode ini. Akan ada giveaway menarik buat yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan di akhir segmen ini. Caranya adalah subscribe dan follow akun di bawah ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya, simak hingga segmen terakhir. Barakallahu fikum.